Salam sehat, salam bahagia, salam rahayu, salam buat semuanya. Dalam penayangan video saya kali ini, saya akan memberikan kajian tentang bagaimana kita menghadapi atau dalam kondisi terburuk atau lockdown, maka kita tidak perlu panik dalam menangani atau menghadapi situasi seperti ini. Mudah-mudahan dalam pemahaman dan kajian saya ini tentang edukasi, motivasi, kehidupan, dan bisa selaras seimbang di alam semesta ini. Bila sesuatu hal yang terjadi sehingga kita membuat terpuruk atau lockdown, atau karir usaha kita itu menurun atau terkendala dari segi apapun, kita tidak perlu panik. Atau saudara kita yang kebetulan mengalami hal seperti tersebut, lockdown atau menurun dalam segi kehidupannya, segera beri nasihat yang baik, ditemani, diberikan motivasi, hiburan melalui interaksi agar saudara kita itu tidak masuk ke alam bawah sadar atau memikirkan hal-hal yang membuat was-was dan khawatir. Tentunya dalam menghadapi hal seperti ini, baik pada diri pribadi, diri kita sendiri, atau saudara dan juga orang lain, tentunya kita harus bisa menyeimbangkan antara jasad kita, jasmani kita, dan juga rohani kita. Tetap kita itu ingat bahwasannya segala sesuatu ini tidak lepas dari kehendak yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang menguasai alam jagat semesta ini. Bagaimana dia memberikan interaksi dengan alam semesta agar kita itu selalu ingat, sadar dengan kesadaran sejati, dan bisa bangkit dengan kepercayaan diri yang sempurna. Kepada saudaraku yang saya cintai, mohon dibantu like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Bila mana belum subscribe, mohon di subscribe, atau agar kita bisa saling berbagi keilmuan, motivasi, dan edukasi mitologi, metafisika secara ilmiah tentang pemahaman keilmuan yang kita alami, yang kita jalani, bagaimana kita itu benar-benar menjalani kehidupan dengan damai, tentram, bahagia, sejahtera, dan segala apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan itu bisa terwujud. Pertama, bila mana kita mengalami hal yang
sangat membuat kita itu lost down atau terpuruk atau segala macamnya, maka kita itu harus bisa mengambil sikap tenang. Ingat bahwasannya segala sesuatu ini sudah tentu ada hikmah dan ada arti makna bila mana kita kaji lebih dalam. Tetap kita melakukan doa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada penguasa jagat ini, kepada Maha Agung yang Maha mengasihi segala makhluk ciptaannya sesuai kepercayaan saudaraku masing-masing. Bila kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka kita segera menetralisir apa yang ada pada diri kita. Jangan kita melangkah keluar dari kita dulu sebelum kita mengkaji pada diri kita, pada batang tubuh kita, secara dohir ataupun secara batin. Lalu kita melakukan dengan kesadaran sejati semampu kita, baik itu secara berbaring ataupun duduk bersila santai. Kita niatkan dengan tujuan agar keterpurukan yang sedang kita alami itu segera cepat terselesaikan dan cepat menemukan jalan sehingga kita itu benar-benar menemukan solusi yang terbaik dan kita itu bisa bangkit kembali, tentunya dengan melakukan olah nafas, pernafasan santai, rileks, baru kita tarik nafas. Kalau hal yang terpuruk seperti ini, kita jangan melakukan olah pernafasan di bagian cakra dasar ataupun di cakra pusat. Namun kita ini harus menggabungkan di titik cakra dada dan juga cakra mahkota. Karena ini perlu kita netralisir, kita stabilkan, kita sterilkan energi fisik kita melalui cakra dada, jantung, paru-paru, hati, tenggorokan, dan juga cakra ajna dan cakra mahkota. Jadi kita melakukan olah pernafasan dari perut ke atas. Kita alangkah baiknya melakukan olah pernafasan ini secara duduk bersila. Ya, kalau kita tidak bisa, memang tidak bisa dipaksakan sehingga kita itu tidak bisa fokus, bisa kita melakukan secara terbaring, asalkan jangan tidur, jangan sampai benar-benar tidur atau masuk ke alam bawah sadar. Kita harus benar-benar dalam keadaan kesadaran sejati, benar-benar dalam keadaan sadar. Namun dalam
penetralisiran dalam olah nafas ini, kita tidak perlu membayangkan apa yang terjadi, cukup kita tenangkan, sadarkan bahwasanya kita itu ingin bangkit dari hal-hal yang terjadi saat ini, keterpurukan apapun segala macamnya. Perlu kita fokuskan dan kita niatkan, kita itu ingin bangkit, ingin kita itu bisa stabil dalam menjalani kehidupan ini. Kita tegak, tapi bukan tegang, kita tegak, luruskan batang tulang punggung hingga dirasa ke tulang ekor dan kepala bagian belakang hingga tembus ke otak. Setelah itu kita melakukan tarik nafas pelan, santai, rileks. Keluarkan dari mulut, terus berulang kali. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, terus sampai kita rileks, benar-benar rileks. Baru kita melakukan olah pernapasan di bagian dada. Tarik nafas santai, pelan, dirasakan dengan niat dan tujuan jangan sampai berubah. Tahan di bagian dada. Tidak perlu lama, kalau memang tidak kuat menahan, baru kita tarik terus ke kepala bagian belakang, kita ke mahkota, baru melalui cakra, baru kita keluarkan dari mulut. Setelah dirasa mulai nyaman, baru kita ganti ke cakra mahkota. Tarik nafas masuk ke otak bagian belakang, ke leher, tenggorokan, baru kita kembalikan lagi ke otak bagian belakang, baru di atas ubun-ubun kita tahan. Jangan memikirkan hal-hal apapun, diusahakan bisa rileks, santai, tetap kepada fokus dan tujuan kita. Kita ingin bangkit dari keterpurukan ini. Itu tidak perlu dikata, namun di hati dirasa, itu dijadikan tujuan dan niat. Baru setelah dirasa kita tidak kuat, jangan ditahan lama-lama, baru kita turunkan dari mulut. Lakukan berulang kali hal seperti ini, baru kita tutup. Tarik nafas terus seperti yang tadi, baru kita tahan sebentar di dada, baru kita naikkan lagi kepala. Setelah itu terus ke kepala, ubun-ubun, baru kita tahan di ubun-ubun, tetap pada niat dan tujuan, baru kita keluarkan dari hidung sebagai penutup dari olah pernafasan ini. Setelah itu santai, rileks sebentar, baru kita lakukan meditasi, baik itu secara mata terbuka ataupun mata terpejam dengan niat tujuan yang sama. Lakukan hal seperti ini sampai 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Kalau benar-benar fokus, maka 1 kali olah pernapasan, maka apa yang menjadi problem sehingga kita itu lost down, terpuruk, maka itu akan ada jawaban, ada solusi, dan itu akan segera terselesaikan. Mudah-mudahan dalam video saya ini bisa memberikan manfaat bagi dari saya sendiri dan juga saudaraku semua. Mari kita saling berbagi, baik melalui suatu keilmuan ataupun pemikiran kepada
lain, sehingga kita itu bisa memberikan edukasi, motivasi agar kita itu bisa menjalani kehidupan dengan sejahtera, tentram antara satu sama lain. Dan mohon dibantu like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya untuk pemahaman-pemahaman dan keilmuan yang lain. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan ketentraman. Selain itu kita bisa melakukan meditasi. Kita melakukan meditasi sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kepada orang tua kita, pada leluhur kita, dan juga para guru-guru kita yang sudah membimbing dan juga memberikan motivasi keilmuan kepada kita semua. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, salam sejahtera, damai sejahtera.